Halo, selamat datang di Tanya Bisnis. Kamu jualan, tapi bingung sebenarnya kamu untung atau cuma balik modal. Bisa-bisa selama ini kamu cuma capek jualan tanpa hasil. Nah, di video ini kita akan belajar bersama-sama cara menghitung HPP alias harga pokok penjualan. Nggak perlu rumit, cocok banget buat kamu yang baru mau mulai usaha, apalagi khususnya untuk para UMKM. Kita akan bahas pengertian HPP, komponen-komponennya, dan langsung praktek hitung dengan contoh sederhana. Ayo kita langsung mulai. Pengertian HPP. Apa sih HPP? Jadi HPP itu adalah harga pokok penjualan, seluruh biaya yang secara langsung maupun tidak langsung dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual atau produk yang dihasilkan selama suatu periode tertentu. Harga pokok penjualan atau HPP adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk sampai siap dijual. Kenapa ini menjadi penting? Karena dari sinilah kamu tahu berapa seharusnya kamu menjual produkmu, supaya nggak rugi dan bisa ngitung untung dengan jelas. Secara umum, rumus HPP itu seperti ini ya. Jadi HPP itu sama dengan bahan baku plus biaya tenaga kerja plus biaya overhead atau biaya operasional. Komponen dalam HPP yaitu ada bahan baku langsung, yaitu bahan utama yang biasa kita pakai nih untuk membuat suatu produk. Misalnya contoh kita jualan es teh, maka bahan baku utamanya itu ada teh celup, gula, air, dan juga es. Lalu yang kedua ada tenaga kerja langsung, biaya upah orang yang langsung terlibat dalam produksi. Misalnya orang yang meracik dan juga mengemas, atau misalkan teman-teman di sini atau kalian semua itu punya karyawan ya untuk menjaga suatu bisnis, maka tenaga kerja karyawan tersebut masuk ke dalam kategori tenaga kerja. Lalu yang ketiga ada biaya overhead, biaya tambahan seperti listrik, air, gas, sewa alat transportasi, dan juga uh, lain-lain. Ketiga komponen ini dijumlahkan untuk mendapatkan total HPP per unit produk. Nah, semua komponen yang tertera di sini seperti teh celup, gula, es batu, cup atau sedotan, gas, listrik, dan juga berproduksi, kita akan gabung keseluruhan. Uh, Di sini ada beberapa komponen contoh untuk biaya perhitungan HPP. Yang pertama itu ada teh celup. Untuk HPP-nya itu sekitar 200 perak. Jadi kalau misalkan teman-teman beli satu pack-nya itu kan di sini 25 ya. 25 dibagi 5 harganya 5.000. Berarti 5.000 dibagi 25 per satu pack-nya itu sekitar 200. Nah, itu yang termasuk dalam harga modal. Lalu yang kedua ada gula, yang ketiga ada es batu, yang keempat ada cup, lalu yang kelima ada gas, lalu yang keenam ada pokok produksi. Jadi semua rincian ini teman-teman harus hitung dulu. Jadi teh celup itu teman-teman belinya berapa, harga belinya, lalu gulanya teman-teman belinya harga berapa, dikali per penggunaan. Misalkan teman-teman beli harga gulanya harganya 7.000 per 1.000 per 1 kilo atau per 1.000 gram. Berarti sedangkan teman-teman menggunakannya hanya sekedar 100 gram, berarti 10.000, 70.000 tadi dibagi dengan 100 gitu. Jadi per 100 gramnya ini kena total HPP-nya berapa. Nah, setelah dapat harga 700, maka dimasuki jumlahnya ke sini. Kita akan menggunakan rumus sum. Jadi kita sama dengan sum buka kurung, kita akan jumlahkan total keseluruhannya. Nah, dari sini sudah kelihatan total HPP-nya dari satu produk es teh jumbo tersebut yaitu sekitar 1.900 untuk satu produknya. Setelah kita tahu total HPP dari satu produk kita berapa, maka hal selanjutnya yang bisa kita tentukan adalah dengan cara menentukan harga jual. Nah, setelah tahu HPP-nya, kita bisa tentukan harga jual. Rumusnya adalah harga jual sama dengan HPP plus margin laba. Jadi kalau misalkan kita pengen untungnya 50%, maka di sini sama dengan total HPP tadi akan ditambah, kita buka kurung dulu, 50% dikali total HPP. Maka harga jual kita adalah 2.000.
2.850 perak. Nah ini sebenarnya tergantung dari preferensi teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mau ngambilnya pengkali 2 kali lipat juga nggak masalah. Jadi misalkan dari harga jual ini dari total HPP ini teman-teman mau kali 2 gitu, biar untungnya lebih banyak. Jadi harga jual 3.800 itu nggak jadi masalah. Tapi biasanya normalnya itu beberapa pelaku usaha itu menggunakan hanya 50% gitu. Jadi itu tergantung dari preferensi teman-teman masing-masing. Dan ada satu poin juga yang harus teman-teman perhatikan, yaitu adalah biaya marketing. Jadi harga jual ini itu masih harga gross lah, harga kasar, karena teman-teman ini belum dikurangin dengan biaya marketing. Jadi misalkan untuk harga per satu produknya ini biaya marketingnya berapa, nah itu teman-teman harus dihitungin juga, supaya nanti ketika hitung di akhir penghitungan laba ruginya, teman-teman tidak rugi ataupun ruginya tidak terlalu banyak. Sekarang teman-teman udah tahu apa itu HPP, lalu gimana cara hitungnya, dan gimana menentukan harga jual yang masuk akal. Jadi jangan asal nebak harga lagi ya, bisa rugi terus nanti. Kalau misalkan teman-teman suka video seperti ini, klik like, share, dan subscribe. Komentar juga kalau teman-teman mau belajar topik bisnis lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan bahas tentang break even point alias titik balik modal. See you on